Kenapa Nabi Muhammad SAW itu akikahnya pakai kambing, Mbak? Ya, alasannya kata para ulama yang membolehkan dengan sapi atau unta untuk memudahkan umat. Untuk memudahkan umat. Karena hewan ternak yang paling kecil dan paling ringan itu adalah kambing. Ya, seandainya misalnya umat mampu, ya, Nabi bisa aja akikah dengan unta atau sapi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di siang hari ini. Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa kita sama-sama melaksanakan kewajiban salat duhur berjamaah, dan Allah limpahkan kepada kita banyak keberkahan, terutama kita hari ini masih berada di bulan yang diberkahi, satu di antara 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dan juga alhamdulillah dari sejak pagi tadi kita juga diberkahi oleh Allah dengan turunnya air hujan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Dan mudah-mudahan air hujan ini adalah air keberkahan, bukan air azab. Dan juga keberkahan di mana kita hari ini kembali dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maidatur Rahman, hidangan majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah mencatatnya sebagai amal ibadah yang membuat kita layak untuk bisa menjadi ahli jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita untuk pertemuan perdana di tahun 2026 Masehi ini. Dan kita hari ini akan masih membahas topik tentang hukum fikih yang mengatur terkait dengan interaksi keluarga atau ahkamul ahwal asyaksiyah, yang mana secara spesifik tema yang akan kita bahas selanjutnya adalah masih terkait dengan beberapa konsep hubungan antara anggota keluarga, yaitu poin yang keempat jemaah sekalian, dan lebih khusus lagi adalah terkait dengan akikah, ya. Yaitu adanya akikah tentunya disebabkan adanya hubungan kekerabatan. Ya, artinya Pak, boleh nggak Pak seseorang itu mengakikahi anak tetangganya yang nggak punya hubungan kerabat? Boleh nggak Pak? Hah? Tetangganya melahirkan gitu Pak, lalu kita mengajukan diri, saya yang akikahin dia gitu, boleh nggak? Ya boleh aja Pak, tapi izin dulu. Karena nanti yang berniat adalah siapa? Yang berniat adalah bapaknya, bapak si anak gitu ya. Masalah sumber hartanya datang dari mana Pak? Itu urusan lain. Artinya kalau sama seperti kita Pak, misalnya mau memotong hewan kurban, ya, dan kemudian kita punya teman dekat Pak, kita mau potongkan seekor kambing atas nama dia, boleh nggak? Boleh. Tapi agar kurban itu sah Pak atas nama dia, itu harus diinformasikan kepada yang bersangkutan. Sebab nanti yang akan berniat berkurban itu bukan kita yang memotongkan atas nama dia, tapi yang berkurban adalah orang yang kita maksudkan. Gitu. Kecuali kalau kurban itu atas nama kita sendiri dan pahalanya kita niatkan untuk orang lain, nah itu urusan lain gitu ya. Nah jadi tapi pada dasarnya jemaah sekalian, yang namanya akikah ya kaidah asalnya adalah terkait dengan hubungan kekerabatan. Makanya disinilah saya memasukkan Pak pembahasan tentang akikah ini bagian dari fikih keluarga. Ya, walaupun kalau di dalam beberapa kitab fikih pembahasan tentang akikah itu sebenarnya masuk dalam bab fikih sembelihan hewan, ya, termasuk terkait dengan masalah kurban ataupun sembelihan secara umum, bahkan termasuk beberapa ibadah
pemotongan hewan ketika terkait dengan haji, ada dam dan semacamnya gitu ya. Nah, tapi kita masukkan pembahasannya terkait dengan fikih keluarga karena ini ada kaitannya dengan interaksi antara anggota keluarga. Ya. Dan pada pertemuan yang lalu, jemaah sekalian, pada pertemuan bulan lalu atau pada pertemuan tahun lalu, ya, tahun 2025, masih ingat Pak tahun lalu materinya? Nah, kita sudah memulai pembahasan tentang masalah akikah. Tapi baru sampai pada pembahasan definisi, kemudian hukum dan hikmahnya ya. Nah, mungkin sedikit saya mereview kesimpulan besar dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, khususnya terkait dengan masalah hukumnya Pak. Dimana kalau dari sisi hukum, mayoritas ulama berpendapat akikah itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, hanya mazhab zahiri saja yang mengatakan hukumnya wajib. Tapi mayoritas ulama termasuk 4 mazhab itu sepakat mengatakan hukumnya adalah sunnah. Nah, di samping itu akikah juga memiliki banyak hikmah dan fadilah ya. Nah, secara khusus yang ingin saya ingatkan juga adalah terkait dengan makna dari seorang anak itu Pak, dia tergadaikan sebelum diakikahi. Ya, jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa kullu mauludin marhunatun bi aqiqatih. Setiap bayi itu tergadaikan sebelum dia diakikahi. Nah, di sini makna yang mesti kita ketahui Pak, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 2. Yang pertama adalah sang anak tidak bisa memberi syafaat kepada orang tuanya yang tidak mengakikahi dia. Dan yang kedua adalah sang anak belum sepenuhnya bisa terbebas dari godaan syaitan. Jadi fungsi akikah ini Pak sekaligus fadilah dan keutamaannya adalah sebagai penjagaan terhadap sang anak dan sekaligus sebagai investasi untuk orang tuanya agar bisa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Meskipun jamaah sekalian mendapatkan syafaat anak itu tidak wajib Pak. Mendapatkan syafaat anak itu tidak wajib ya. Artinya kita mendapatkan syafaat dari anak kita itu konteksnya adalah keutamaan sebagai tambahan atas amal soleh yang kita lakukan. Tetapi meski demikian, walaupun syafaat itu hukumnya tidak wajib kita ambil atau tidak wajib kita dapatkan ya dari seorang anak, ya tentu Pak bagi orang tua salah satu bentuk kerugian lah ketika mengabaikan kesempatan bisa mendapatkan syafaat dari anaknya. Nah, maka dalam hal ini yang dimaksud dengan sang anak itu tergadaikan, kata Imam Ibnu Qayyim, di antara maknanya adalah tidak akan bisa diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kesimpulan besar yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada prakteknya jemaah sekalian. Tata cara di dalam pelaksanaan akikah ya. Tentunya akikah ini sebagai suatu ibadah punya aturan, punya ketentuan, ya tidak seperti sedekah yang sifatnya mutlak. Nah, terkait dengan bagaimana cara berakikah jemaah sekalian, kita awali dulu dari 2 pihak yang terkait ya. Siapa mengakikahi siapa? Ya, jadi siapa yang terbebani untuk mengakikahi dan anak yang bagaimana yang kemudian disunnahkan untuk diakikahi. Nah, kalau dari sisi siapa yang terbebani jemaah sekalian, syarat terbebaninya akikah ya, itu ada 3 sebenarnya. Pertama adalah punya hubungan kekerabatan dengan sang bayi atau dengan sang anak. Yang kedua adalah terkait kemampuan harta dan yang ketiga terkait dengan waktu. Nah, ini saya sebutkan dulu 3 hal ini Pak sebelum nanti ada detailnya ya. Jadi ada 3 sebab seseorang itu terbebani akikah atas seorang bayi yang baru lahir. Pertama karena punya hubungan kekerabatan. Yang kedua karena ada kemampuan ekonomi, mampu untuk bisa mengakikahinya. Dan yang ketiga terkait dengan waktu. Ya. Kalau dari sisi syarat yang pertama jemaah sekalian, yaitu punya hubungan kekerabatan. Nah, pertanyaannya Pak, seseorang itu kan kalau bicara hubungan kerabat banyak. Setidaknya ada 3 ya. Setidaknya ada 3. Pertama ke atas, bapak, ibu, kakek, nenek. Yang kedua ke bawah, anak cucu. Yang ketiga ke samping, saudara, keponakan, paman, bibi, sepupu. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, dari pihak-pihak yang tadi saya sebutkan itu siapa yang hakikatnya terbebani untuk mengakikahi seorang bayi ya. Nah, dalam masalah ini para ulama kita Pak terpecah dalam 2 mazhab. Pertama, mazhab Syafi'i atau kebanyakan ulama berpendapat
bukan kewajiban ya, kesunahan mengakikohi seorang bayi itu dibebankan kepada pihak yang wajib menafkahi sang bayi. Nah, dalam masalah ini yang wajib menafkahi sang bayi itu jemaah sekalian, kalau dalam mazhab kebanyakan ulama hanya pihak yang ke atas. Hanya pihak yang ke atas, yaitu bapak, kakek dan seterusnya, ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Pak, kalau dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali yang terbebani untuk mengakikohi seorang bayi hanya bapak kandungnya saja. Hanya bapak kandungnya saja. Nah, ini saya bacakan dulu pernyataan mereka. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan, "Innama ya'uqqu 'anil mauludi man talzamuhu nafaqatahu." Ya, akikoh itu dibebankan kepada pihak yang berkewajiban menafkahi sang anak. Nah, siapa yang menafkahi sang anak? Ya tentu bukan ayahnya saja, termasuk juga si kakek. Adapun kalau mazhab Maliki dan Hambali, maka mereka mengatakan annaha la talzamu qariban ghairal ab, bahwa akikah tidak dibebankan kepada kerabat anak selain hanya ayahnya saja. Nah, sekarang yang jadi masalah begini, Pak. Kita sudah tahu bersama ada fakta bahwa bahwa Al-Hasan dan Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang mengakikahi siapa, Pak? Kakeknya atau bapaknya? Nah, hadis tentang akikah terkait dengan Hasan dan Husain itu yang mengakikahi Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau hadisnya, Pak, itu yang disebutkan yang mengakikahi adalah Rasulullah. Ya. Nah, bagaimana dengan dua pendapat ini yang mengatakan khususnya mazhab Maliki dan Hambali, Pak ya? Ya kalau yang mengatakan bahwa ke atas mau bapak ataupun kakek itu terbebani akikah terhadap anak atau cucunya, ini enggak ada masalah. Itulah mazhab Syafi'i. Tapi bagaimana pendapat mazhab Maliki dan Hambali, Pak, yang berpendapat bahwa beban akikah hanya dibebankan kepada bapaknya saja. Padahal hadis menyebutkan Rasulullah sebagai kakek mengakikahi cucunya, ya. Nah, maka dalam masalah ini bisa kita ambil kesimpulan, Pak, pemahaman mereka adalah si kakek bukan mengakikahi si cucu, tapi Rasulullah membantu menantunya. Ya, Rasulullah membantu menantunya Sayyidina Ali untuk mengakikahi anaknya. Tapi siapa yang berniat di dalam akikah itu, jemaah sekalian? Akikah itu kan ibadah, Pak, dan ibadah innamal a'malu binniyat. Maka siapa yang berniat? Nah, dalam hal ini kalau mazhab Maliki dan Hambali yang berpendapat bahwa yang berniat tetap adalah bapaknya, meskipun sumber hartanya berasal dari kakeknya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, Pak, ya, siapa yang mengakikahi maka dia yang berniat. Dalam hal ini adalah siapa? Kakeknya Rasulullah, gitu ya. Karena termasuk yang terbebani untuk mengakikahi cucunya. Nah, jadi maka ini yang jadi masalah tuh nanti ketika bicara niat, agar akikah ini sah dari sisi niatnya, siapa yang berniat, gitu ya. Baik, ini dari sisi syarat pertama pihak yang terbebani. Nah, yang kedua, jemaah sekalian, sumber hartanya pada asalnya dibebankan kepada siapa? Nah, tadi kita sudah sebutkan, Pak, pada dasarnya kan hartanya itu terbebankan kepada harta si bapak atau harta si kakek. Tapi bagaimana kalau sang anak ini, Pak, bapaknya sudah meninggal atau kakeknya juga sudah meninggal? Maka dia statusnya sebagai anak yatim. Nah, pertanyaannya, akikah itu bisa nggak diambil penunaiannya itu dengan mengambil harta si anak yatim, itu harta warisnya? Ya. Nah, dalam masalah ini, jemaah sekalian, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh akikah itu dibebankan kepada harta waris milik sang anak yatim. Kalau ada pihak kerabatnya yang terlanjur mengambil harta anak yatim untuk mengakikahi sang anak, maka wajib diganti. Ya, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fa in aqqa min malil mauludi dominal aq. Namun jika akikah terlanjur diambil dari harta sang anak, harta warisan yang dia dapatkan dari orang tuanya yang meninggal, maka pihak yang mengakikahi harus mengganti. Ya, karena ini harta anak yatim tidak boleh digunakan kecuali sang anak itu sudah dewasa. Ya. Mazhabuna annahu la ya'uqqu 'anil yatimi min malih. Kata Imam Nawawi, mazhab kami, mazhab Syafi'i, tidak boleh akikah atas harta anak yatim. Nah, tapi nanti yang menjadi pertanyaan begini, Pak. Kalau anak yatim ini kemudian menjadi dewasa, berumur akil balik, ya, dan dia mau mengakikahi dirinya sendiri, boleh nggak? Nah, itu yang jadi masalah. Nah, tapi nanti kita akan lihat dari sisi pihak yang diakikahi. Tapi intinya, jemaah sekalian, poin yang kedua ini, kalau menurut mayoritas ulama,
kalau ayah dan si kakek dari sang anak sudah meninggal, ya sudah, berarti tidak ada yang terbebani untuk mengakikohi sang anak. Dan tidak boleh diambil dari harta sang anak. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Pak, mereka membolehkan mengambil harta sang anak yatim untuk akikoh dirinya sendiri. Walaupun masih belum berumur balik. Ya. Wa ammal yatim fa aqiqatuhu min malihi wa la yutlabu biha akun wala am. Kata Imam Al-Mawaq dalam kitab At-Taj wal Iqlil, beliau mengatakan, adapun anak yatim akikohnya diambil dari harta warisnya dan tidak dituntut kepada harta saudaranya ataupun pamannya. Nah, jadi artinya perbedaan para ulama dalam masalah ini, Pak, adalah terkait dengan masalah bolehkah akikoh diambil dari harta anak yatim. Mayoritas ulama mengatakan tidak boleh, sedangkan mazhab Maliki mengatakan boleh. Ya. Misalnya dalam konteks ini ibunya gitu Pak ya. Ibunya misalnya ingin mengakikoi anaknya. Nah itu nggak boleh diambil dari harta waris milik anaknya. Kalau menurut pendapat mayoritas ulama. Nah lalu bagaimana kalau misalnya atau kapan diakikoi? Ya tunggu sang anak itu berumur dewasa. Dan akhirnya bisa menggunakan hartanya sendiri. Apakah dia mau mengakikoi dirinya atau tidak. Nah, itu urusan sang anak nanti ketika dewasa. Dan yang ketiga jemaah sekalian. Beban akikoh dibebankan kepada ayah dan kakek ini hanya sampai batas umur balik. Ya, kata Imam Ibnu Qudamah, wa illam yu'aqu aslan fabalaghal gulamu wa kasaf fala aqiqata alaihi. Jika anak belum diakikohi hingga berumur balik, lalu dia mampu untuk diakikohi, artinya orang tuanya mampu mengakikohi anaknya yang sudah balik, gugurlah beban akikoh atas ayahnya. Artinya jemaah sekalian, kalau si anak ini sudah berumur balik, sudah tidak ada akikoh atas siapa? Atas bapaknya. Tapi bukan berarti Pak menghalangi sang anak untuk mengakikohi dirinya sendiri. Jadi nanti pertanyaannya misalnya begini Pak. Bolehkah seorang anak yang sudah berumur 50 tahun mengakikohi dirinya sendiri? Saya lagi pertanyaannya Pak. Bolehkah seorang anak yang sudah berumur 50 tahun mengakikohi dirinya sendiri? Ada Pak anak umur 50 tahun? Ya ada Pak ya kalau orang tuanya masih hidup. Berarti kan dia seorang anak gitu kan. Nah maka dalam masalah ini Pak, mazhab Syafi'i membolehkan dan menganggap itu sah. Tapi niat akikohnya tidak lagi kepada bapaknya, tapi kepada dirinya sendiri. Nah ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu Pak. Jadi kalau si anak belum balik, niat akikoh dibebankan kepada bapak, karena anak yang belum balik belum bisa berniat. Tapi kalau si anak itu sudah berumur balik Pak, mau hartanya dari mana saja, tetap yang berniat akikoh dibebankan kepada si anak itu sendiri. Jadi anak mengakikohi atau seseorang mengakikohi dirinya sendiri. Nah ini yang berikutnya nih ya, yang diakikohi itu siapa? Baik, yang pertama jelas jemaah sekalian, akikoh ini hanya ada atau disyariatkan ketika lahir seorang bayi. Ya, jadi kalau misalnya Pak ada pasutri, pasangan suami istri belum punya anak Pak, bisa nggak akikoh? Boleh nggak akikoh Pak? Suami istri belum punya anak Pak. Istilahnya bahasa kita itu untuk apa? Untuk mancing gitu Pak. Boleh nggak suami istri akikoh belum punya anak Pak? Boleh Pak, tapi tidak sah. Karena syarat akikoh harus punya anak. Jatuhnya kalau dia misalnya mau nyembelih kambing Pak, ya bukan akikoh, jatuhnya sedekah biasa. Sedekah biasa. Jadi sama seperti pernah saya sampaikan, boleh nggak Pak orang tidak punya kambing untuk kurban, tapi dia punya ayam untuk dipotong di hari raya Idul Adha? Boleh nggak Pak? Saya mau kurban pakai ayam aja, boleh nggak? Hah? Boleh Pak, tapi tidak sah, gitu ya. Karena syarat minimal kurban adalah kambing, gitu ya. Nah jadi kalau ada pasutri mau menyembelih kambing, ya itu jatuhnya sedekah biasa, tidak dianggap sebagai akikoh ya. Jadi maka syarat agar akikoh itu sah adalah ada bayi yang lahir ya. Kata Nabi ma'al gulami akikoh, pada anak ada akikohnya. Berarti kalau tidak ada anak ya tidak ada akikohnya. Yang kedua jemaah sekalian ya, bagaimana dengan akikoh atas orang atau atas anak yang sudah balik? Nah ini yang tadi sempat saya singgung Pak. Sebenarnya dalam masalah ini ulama kita beda pendapat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jemaah sekalian, akikoh berlaku sepanjang umur. Akikoh itu berlaku sepanjang umur, tidak hanya ketika anak itu masih berumur belum balik. Hanya saja yang tadi saya katakan Pak, perbedaannya yang niatnya siapa, ya. Nah ini seperti kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', fa in akhkhara hatta balagha saqata hukmuha fi haqqi ghairil maulud.
Jika akikah baru dilakukan setelah anak berumur balik, maka gugurlah kesunnahannya atas pihak yang dibebani. Berarti siapa? Bapak atau kakeknya. Tapi kalau sang anak ini sudah balik, Pak, wa huwa mukhayyarun fil aqiqati an nafsih. Kalau si anak ini sudah balik, dia diberikan pilihan, silakan mau mengakikahi dirinya sendiri atau tidak sama sekali. Nah, artinya jemaah sekalian, sekali lagi, kalau sang anak belum balik, tetap disunnahkan bapaknya yang mengakikahi anaknya. Tapi kalau si anak sudah dewasa, bapaknya sudah tidak terbebani lagi, dan sang anaklah yang nanti akan memilih mau mengakikahi dirinya sendiri atau tidak. Masalah sumber hartanya misalnya masih tetap datang dari bapaknya, Pak, itu urusan lain. Ya, dan dalam hal ini yang ingin saya katakan dia memilih dirinya sendiri itu maksudnya dia yang berniat. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, Pak, kalau anak belum balik, akikah itu niatnya kepada bapaknya. Tapi kalau anak sudah balik dan ingin diakikahi, niat akikah itu atas anaknya. Ya, dan ini ibadah yang mensyaratkan harus ada niat. Ya, tapi harus spesifik niatnya siapa yang berniat. Kemudian dan pendapat yang lain, adapun mazhab yang lain, Pak, ya, kalau mazhab Maliki dan Hambali, mereka mengatakan tidak ada akikah untuk anak yang sudah balik. Kalau ada anak yang sudah balik, Pak, dipotongkan akikah, dalam mazhab Maliki dan Hambali jatuhnya sedekah biasa, bukan sebagai akikah. Ya. Artinya tidak terikat dengan kaidah-kaidah akikah, gitu ya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Imam Ibnu Juzai, yaitu Al-Qawanin, wala yu'akku anil kabir. Tidak ada akikah untuk anak yang sudah dewasa. Ya. Ini pendapat mazhab Maliki dan Hambali. Jadi yang mengatakan masih berlaku sampai dewasa itu mazhab Syafi'i. Ya. Baik, kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, bagaimana bayi yang wafat di kandungan, Pak? Bayi yang keguguran. Disunahkan nggak akikah? Kan tadi akikah itu salah satu tujuannya apa, jemaah sekalian? Untuk bisa memberi syafaat, kan? Nah, anak yang meninggal keguguran, Pak, bisa nggak memberi syafaat kepada orang tuanya? Coba logikanya aja, Pak. Tujuan dari akikah salah satunya agar orang tua bisa diberi syafaat. Nah, pertanyaannya, Pak, anak yang keguguran bisa nggak memberi syafaat? Walaupun dia tidak hidup saat nanti lahir. Bisa, Pak, tapi dengan syarat rohnya sudah ditiupkan ke dalam dirinya. Maka berdasarkan kaidah ini, Pak, khususnya mazhab Syafi'i mengatakan, kalau sang bayi yang keguguran ini tadi, Pak, meninggal dalam kandungan itu sudah berumur dimasukkan ke dalamnya roh, tetap disunnahkan akikah. Nah, udah berapa lama anak itu ditiupkan roh ke dalam dirinya, Pak? Nah, selama 120 hari, selama 4 bulan. Jadi kalau dia kegugurannya setelah 4 bulan kehamilan, tetap disunnahkan akikah. Tujuannya agar si anak yang meninggal ini akan bisa memberi syafaat. Tapi kalau misalnya, Pak, kegugurannya baru 1 bulan, ya udah tidak ada akikah karena belum ada ruh. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Maliki secara mutlak tidak disunnahkan akikah kalau tidak lahir. Ya, ini mazhab Syafi'i yang mensunnahkan. Baik, kemudian yang berikutnya, Pak, bagaimana kalau si bayi ini lahir ya, tapi sebelum hari ke-7 meninggal? Ya, tetap, kalau dalam mazhab Syafi'i tetap, Pak, tetap disunahkan akikah. Nggak usah baru lahir gitu ya, masih dalam kandungan aja dia disunahkan. Yang penting hidup. Ya, artinya sudah ruh masuk. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, Pak, tetap dalam mazhab Maliki intinya akikah itu baru disunahkan hari ke-7 kelahiran. Ya, jadi kalau meninggal sebelum hari ke-7 tidak ada akikah. Kalau dalam mazhab Maliki. Nah, namun mazhab Syafi'i itu, Pak, intinya, Pak, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu intinya adalah akikah tetap disunahkan atas manusia yang punya nyawa. Artinya punya nyawa itu, Pak, dari sejak dia diberi nyawa ketika masih dalam kandungan sampai nanti dia meninggal. Itu tetap berlaku kesunahan akikah kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, jemaah sekalian, ya. Kalau terjadi, Pak, anak itu lahir dari hasil zina di luar pernikahan. Ada nggak kesunahan akikah? Jawabannya tetap disunahkan, jemaah sekalian. Tapi yang jadi pertanyaan, Pak, siapa yang dibebani? Padahal anak hasil zina tidak punya bapak nasab. Nah, maka dalam masalah ini Imam Syihabuddin Ar-Ramli berfatwa, akikah tetap disunahkan dan yang terbebani adalah ibunya. Dan sebaiknya akikahnya tidak secara terang-terangan untuk menyembunyikan aib bahwa si anak tidak punya bapak kandung. Tapi tetap disunahkan, Pak. Karena sekali lagi, ini bukan hanya terkait dengan masalah anak itu lahir, agar sang anak bisa memberi syafaat nanti kepada orang tuanya. Berarti kalau orang tuanya, Pak, bapak biologisnya dapat syafaat nggak? Nggak dapat, ya. Jadi yang dapat syafaat hanya siapa? Ibu kandungnya. Toh ini adalah perbuatan yang haram, ya, maka tidak bermanfaat kepada bapak biologisnya.
Baik, ini dari sisi siapa yang mengakikohi dan anak yang seperti apa yang diakikohi. Nah, sekarang kita bicara praktek, Pak. Misalnya ya, pertanyaan dari sisi praktek itu begini, Pak. Kalau ada dalam satu kampung, kebetulan dalam waktu yang berdekatan, Pak, ada 7 bayi lahir. Bisa nggak akikoh itu 1 ekor sapi, Pak? Bisa nggak? 1 ekor sapi patungan untuk 7 bayi. Hah? Boleh nggak? Atau pertanyaannya gini, boleh dan sah tidak? Ini karena antara boleh dengan sah kan kadang perlu berbeda gitu ya. Boleh nggak, Pak? Hah? Nah, ini kita bahas dulu ya. Baik, dari sisi prakteknya jemaah sekalian, pertama ya, praktek akikoh itu jelas harus ada niat. Dan tadi kita sudah sebut, Pak, bahwa yang namanya niat itu tergantung si bayinya, atau si anaknya. Kalau anaknya belum balik, maka maka bapaknya yang berniat. Kalau anaknya sudah balik, berarti yang berniat adalah si anak itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, ibadah akikoh itu bentuknya adalah menyembelih hewan ternak. Ya, ibadah akikoh itu bentuknya menyembelih hewan ternak. Dan para ulama awalnya sepakat dulu, Pak, yang disembelih adalah kambing, ya, seekor kambing berdasarkan hadis Nabi anil gulami syatan, bahwa setiap anak itu diakikohi kalau laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Dan tidak mengapa kata Nabi mau kambingnya itu jantan atau betina, itu nggak ada masalah, ya. Tapi yang jadi masalah berikutnya, Pak, sahkah kalau akikoh itu ditunaikan dalam bentuk hewan ternak yang lain, seperti kurban, yaitu misalnya sapi atau unta misalnya. Nah, maka dalam masalah ini, Pak, seperti yang tadi saya sebutkan juga, Pak, bisa nggak 1 ekor sapi patungan 7 anak, gitu ya. Nah, maka jawabannya, Pak, kalau menurut mazhab Zahiri tidak sah, tapi kalau menurut mayoritas ulama 4 mazhab sah. Ya, jadi 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Pak, semuanya sepakat mengatakan ibadah akikoh hukumnya sama seperti kurban. Ya, kalau kurban bisa 3 hewan dan satu sapi atau 1 unta bisa patungan 7 orang, maka begitu juga dengan akikoh. Nah, ini kata Imam Nawawi, jawazul akikoh bima tajuzu bihil udhiyah. Akikoh itu boleh sebagaimana pada kurban, minal ibili wal baqari wal ghanam, apakah dari unta, sapi atau kambing. Nah, ini mazhab mayoritas ulama. Tapi kalau dalam mazhab Zahiri, Pak, mazhab Zahiri itu mereka mengatakan tidak sah. Kenapa? Karena mereka itu cara pandangnya terhadap suatu dalil itu tekstual, Pak. Karena hadis Nabi secara tekstual menyebutkan dengan kambing, ya berarti akikoh itu dengan kambing. Tapi kalau mayoritas ulama menggunakan pendekatan kias. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu akikohnya pakai kambing, Pak? Ya, alasannya kata para ulama yang membolehkan dengan sapi atau unta untuk memudahkan umat. Untuk memudahkan umat. Karena hewan ternak yang paling kecil dan paling ringan itu adalah kambing. Ya, seandainya misalnya umat mampu, ya, Nabi bisa aja akikoh dengan unta atau sapi. Tapi bayangkan, Pak, kalau misalnya Nabi akikohnya pakai unta, Pak. Bisa dicontoh nggak? Jadi Nabi akikoh pakai kambing karena itu sebagai hewan ternak yang paling mudah untuk ditunaikan oleh umat. Kenapa tidak dengan hewan ternak berupa ayam, Pak? Nah, gitu. Karena lebih kecil lagi, ya, karena ayam itu bukan al-an'am, bukan hewan berkaki 4. Nah, itu juga berbeda dari sisi itu, ya. Jadi maka hewan terkecil dari hewan yang berkaki 4 adalah kambing. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebab kenapa banyak Nabi melakukan kurban ataupun akikoh itu menggunakan kambing, bukan melarang lebih daripada itu, ya. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Baik, kemudian dari sisi jumlah jemaah sekalian. Hadis tadi kita bacakan, Pak. Hadis tadi kita sebutkan bahwa 1 anak laki-laki 2 ekor kambing, 1 anak perempuan 1 ekor kambing. Nah, pertanyaannya adalah, kalau seandainya 1 anak laki-laki sah nggak dengan 1 ekor kambing? Nah, jawabannya sah, Pak. Tapi yang afdol 1 anak laki-laki 2 ekor kambing. Namun kalau seandainya 1 anak laki-laki hanya bisa diakikohi 1 kambing, itu sudah sah. Karena Nabi SAW pernah mengakikohi kedua cucunya, yang dua-duanya laki-laki, Pak, masing-masing 1 ekor kambing, kabshan. Nah, jadi Hasan 1 ekor domba, Husain 1 ekor domba. Tapi afdolnya kalau bisa 1 anak laki-laki itu 2 ekor kambing, 1 anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi kalau 1 ekor kambing, Pak, bisa nggak? Atau 1 ekor kambing boleh nggak akikoh untuk 2 anak kembar yang lahir bersamaan? Boleh nggak, Pak? Ada orang melahirkan 2 anak bersamaan, anak kembar. Akikohnya 1 ekor kambing, boleh nggak? Boleh, tapi tidak sah. Boleh tapi tidak sah. Artinya boleh itu kenapa, Pak? Ya boleh jatuhnya sebagai
sedekah biasa gitu, tapi tidak sah sebagai akikoh. Nah, jadi minimal satu bayi minimal 1 ekor kambing. Ya, mau laki-laki atau perempuan minimal 1 ekor. Tapi kalau bisa yang laki-laki 2 ekor. Ya. Nah, ini difatwakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Kemudian masalah lain Pak, waktu penyembelihan. Nah, Nabi SAW menyebutkan akikah itu Pak disembelih di hari ke-7. Nah, sekarang pertanyaannya jamaah sekalian, hari ke-7 ini Pak, hari kelahiran sang bayi dihitung hari pertama atau belum? Nah, ini pertanyaan Pak ya. Disembelih hari ke-7. Afdolnya ya, kalau bisa di hari ke-7. Tapi pertanyaannya Pak, hari ke-7 itu dimulainya kapan? Dari hari kelahiran atau besok? Nah, mudahnya jamaah sekalian, kalau mayoritas ulama berpendapat hari kelahiran sudah dihitung hari pertama. Tapi kalau dalam mazhab Maliki Pak, hari pertama dihitung hari berikutnya. Meskipun lahirnya di ujung hari Pak. Nah, sekarang pertanyaannya gini Pak, kalau standar penghitungan hari itu berarti dimulainya jam berapa? Jam 12 malam atau maghrib? Maghrib ya. Nah, kalau si bayi Pak lahirnya sebelum maghrib. Si bayi ini lahirnya sebelum maghrib. Berarti kan sudah di ujung hari kan. Nah, berarti ketika masuk maghrib Pak, bayi lahir jam 5 sore. Masuk waktu maghrib, maghrib itu hari kedua atau hari pertama? Hah? Maghribnya hari kedua atau hari pertama? Ya, jawabannya Pak, tergantung mazhabnya. Ya, tergantung mazhabnya. Kalau dalam mazhab mayoritas ulama, lahirnya di waktu sore Pak, maghrib di hari itu sudah masuk hari kedua. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, masih dihitung hari pertama. Jadi sekali lagi, walaupun di penghujung hari Pak, mayoritas ulama mengatakan tetap itu dihitung satu hari. Ya. Baik. Nah, kemudian dari sisi jamnya jemaah sekalian, para ulama semuanya sepakat Pak, afdalnya akikah disembelih di waktu duha, sebagaimana kurban. Tapi mereka berbeda kalau di malam hari. Mayoritas ulama membolehkan di malam hari, tapi kurang utama. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan tidak sah akikah disembelih di malam hari. Ya, tidak sah Pak ya. Kalau dalam mazhab Maliki Pak, akikah mesti dilakukan dari sejak subuh sampai terbenam matahari. Ya, tapi kalau mayoritas ulama boleh 24 jam, namun waktu yang paling utama adalah di waktu duha. Ya, ini sama seperti kurban. Baik, kemudian sunnah-sunnahnya yang lainnya mas kalian ya, mungkin ini sebagai penutup. Ya, tadi kita sebutkan hari ke-7, kalau bisa hari ke-7 ya, kalau nggak bisa ya besok-besok juga nggak masalah. Bahkan sampai anak dewasa juga atau paling tidak sampai umur balik. Kemudian, nah ini sunnahnya Pak, yang berbeda antara akikah sama kurban adalah kalau akikah sunnahnya dibagi matang. Ya, kalau kurban sunnahnya dibagi mentah. Tapi kalau akikah sunnahnya dibagi matang. Jadi bagi matang itu artinya ya sudah dibuat sate, sudah dibuat apa gulai, dari buat apa ya, itu dibaginya kayak gitu. Nah, tapi masalah pertanyaan berikutnya gini Pak, afdolnya ngundang ke rumah atau dibagi ke rumah masing-masing? Afdolnya Pak ya. Afdolnya ya, kalau mau ngundang silakan, mau bagi-bagi ke rumah masing-masing tetangga silakan. Tapi saya tanya afdolnya Pak, mana yang afdol? Ya, yang afdol dalam akikah Pak adalah tidak mengundang, tapi langsung dibagi ke rumah masing-masing. Tapi kata Imam Nawawi Pak, seandainya mengundang itu pun nggak apa-apa. Tapi afdolnya langsung dibagi ke rumah masing-masing. Ya, kata Imam Nawawi, at-tasadduq bil lahmiya wa marqiya 'alal masakin bil ba'si ilaihim afdol. Sedekah dengan hewan akikah ya, dengan memberikan daging dan kuahnya langsung kepada mereka itu lebih utama. Tetapi kalau untuk mengundang itu boleh-boleh saja. Baik, kemudian yang terakhir, sunnah-sunnah terkait Pak ya, ketika kita akikah atau ketika bayi lahir ada azan, iqamah, ya tahnik dengan orang soleh, yaitu dikunyahnya kurma lalu dioleskan di mulut si anak dan diberikan doa keberkahan ya. Kemudian doanya, nah ini juga Pak, ketika kita diundang misalnya untuk akikah seorang bayi, nah ini kalau bisa kita hafal doanya Pak. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Ini doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Kalau tidak hafal doa sepanjang ini Pak, cukup bisa kita baca barakallahu laka. Ya, barakallahu laka. Nah, kita yang kemudian dikaruniai anak Pak, bagaimana menjawab doa tersebut? Jawabannya juga sama, wa barakallahu laka atau wa jazakallahu khairan. Atau ya kalaupun nggak bisa bahasa Arabnya minimal ya terima kasih atas doanya gitu ya. Tapi kalau bisa doa Pak yang intinya ada istilah atau ada kalimat keberkahan. Ya, jadi sekali lagi saya tegaskan Pak, poinnya adalah berkah.
doa untuk lahir anak, doa nikah, itu semuanya diutarakan dalam bentuk keberkahan. Jadi kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia, tapi ada makna berkahnya. Lalu cukur rambut dan sedekah ya seberat emas atau perak ya, artinya senilai ya, bisa dengan emas dan perak itu sendiri atau senilai dengan emas dan perak ya. Dan yang terakhir Pak, tentunya jangan lupa memberi nama anak dengan nama yang baik ya. Karena Nabi SAW bersabda bahwa setiap manusia itu nanti di hari kiamat dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Maka berilah nama anak-anakmu itu dengan nama-nama yang baik. Dan saya tutup dengan satu pertanyaan Pak, kalau anak yang keguguran tetap disunnahkan nggak diberi nama? Apa? Tetap disunnahkan nggak? Anak yang keguguran meninggal dalam kandungan tetap nggak disunnahkan diberi nama? Nah, tergantung mazhabnya. Tergantung mazhabnya. Ya kalau mazhab Syafi'i sama Pak, tetap dianjurkan selama sang anak itu sudah ditiupkan ruh. Ya, karena tetap nanti si bayi ini akan dibangkitkan di hari kiamat seperti layaknya manusia umumnya yang lahir. Ya, maka kemudian tetap diberikan nama agar kemudian bisa memberikan manfaat kepada orang tuanya. Dan nama ini Pak, tadi saya katakan jangan sembarangan ya. Jangan karena buka Al-Quran Pak, tiba-tiba ketemu yang dibaca itu jadi nama Pak. Ya, nanti ketemu nanti apa Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Namanya Qul ya ayyuhal, jangan. Jadi nama itu harus tahu artinya apa gitu ya. Saya punya teman Pak, namanya atau cerita dari teman saya ya, namanya Tulil Pak. Nah, dia pikir, oh Tulil itu datang dari mana? Saya tanya. Itu syair itu, syairnya Abu Nuwas. Oh, apa syair Abu Nuwas kalau ada kalimat Tulil? Ada. Ilahilas Tulil Firdaus. Jadi diambilnya Tulilnya gitu. Nah, itu jangan sembarangan kita ngasih nama anak gitu ya. Jadi kalau bisa nama yang baik, nama yang ada doa ya. Dan tidak ada dalam Islam Pak prinsip apalah artinya sebuah nama ya. Nama itu ada artinya Pak gitu ya. Ada maksud dan ada tujuannya ya. Baik, jangan sekali makan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pembahasan ya terkait dengan akikah. Mudah-mudahan memberi manfaat pada kita yang kemudian memiliki anak, bisa mungkin kita akikahi mereka. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah bisa saling memberi manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita nanti di yaumil qiyamah dipertemukan kembali di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, mungkin ini yang bisa sampaikan ya Mas sekalian, karena waktu juga yang batasi kita, mungkin kita cukupan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.